semuanya yang dirahmati Allah, puji syukur siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara workshop diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak oleh Ibu Fatimah. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita buka bersama workshop siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang berikutnya, sambutan oleh Ibu Kepala DKID Nurul Islam Getasan kepada Ibu Winarti SSI MPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati dan kami banggakan, pertama rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita hari ini bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Fatimah selaku calon guru penggerak angkatan 7 di kesempatan siang hari ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa menegakkan risalahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini dilaksanakan penghibasan pendidikan terkait dengan materi budaya positif yang ada di modul calon guru penggerak di program guru penggerak angkatan 7 ini. Dan nanti Bu Fatimah akan menjelaskan dan menularkan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga nanti bisa dijadikan sebagai rujukan, juga bisa menginspirasi kita semuanya yang belum menjadi calon guru penggerak ya. Semoga nanti di tahun-tahun berikutnya berkalian kita akan mengikuti calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Nah, hari ini nanti kita ikuti sampai selesai secara maksimal. Selamat mengikuti dan harapannya kita bisa sampai selesai. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Winarti. Kita lanjutkan di acara inti pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif pendidik guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah SPDI. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah DKID Nurul Islam, Ibu Winarti SSI MPD, yang kami hormati pula serta yang saya banggakan para ibu guru DKID Nurul Islam. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul, bisa duduk bersama di sini. Insya Allah dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yang mana itu adalah tugas saya begitu guys, sebagai calon guru penggerak. Kedua, salawat dan salam adalah selalu kita haturkan untuk suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik, karena waktu sudah siang, langsung saja saya mulai begitu nggih. Jadi di sini saya sudah mengikuti beberapa bulan pendidikan guru penggerak. Saya sudah menyelesaikan satu modul, yang mana satu modul itu terdiri dari
sub modul begitu nggih. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Sedangkan ini adalah bagian dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif begitu. Yang mana tentang budaya positif ini harus saya tularkan, harus saya sampaikan kepada panjenengan semua. Harapannya nanti kita bisa menerapkan budaya positif, kita bisa melaksanakan, bisa menerapkan budaya positif itu di lembaga kita gitu. Selamat datang, selamat bergabung para ibu guru hebat. Mari bersama kita belajar, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Dalam diseminasi ini ada yang pertama konsep utama modul budaya positif. Jadi nanti ada beberapa bagian yang harus saya sampaikan. Ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita kupas. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita tahu ya bahwa berdiferensiasi ini adalah mengakomodir kebutuhan anak. Jadi kalau yang telah lalu begitu kita melaksanakan pembelajaran klasikal kan kita tidak tahu perbedaan dari masing-masing anak. Kita anggap semua anak itu sama, kita anggap semua anak itu rata kemampuannya. Nah ternyata di sini jadi kita menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kita mengakomodir kebutuhan anak, minat belajar anak. Jadi kita nanti akan mengetahui kelebihan, kekurangan, kemudian minat belajar dari masing-masing anak gitu. Apalagi sekarang ya berdasarkan kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang sudah kita laksanakan itu harapannya adalah bisa memunculkan gitu ya karakter-karakter dari profil pelajar Pancasila, yang mana sudah kita tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa saja ibu-ibu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri, kreatif. Kemudian lupa ya. Nanti kita buka lagi begitu. Iya, berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, nah ini ya, yang kedua adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu kan yang ada dalam pikiran kita apa? Iya, tertib. Terus disiplin itu berhubungan dengan waktu. Kemudian ada sebuah peraturan, begitu nggih. Nah, ini dalam budaya kita. Disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita sudah seolah-olah kita akan bersikap disiplin itu rasanya dari diri kita itu timbul rasa tidak nyaman. Tidak nyaman nanti ketika kita telat. Demikian juga dengan anak-anak begitu ya. Nanti anak-anak kalau anak-anak yang biasa tidak telat kemudian telat itu kan pasti kelihatan banget rasa tidak nyamannya. Dia malu, dia nangis, kemudian mungkin belajarnya juga tidak konsentrasi. Itu kita sudah pernah mengalami kejadian misalkan anak telat jadi malu atau mungkin nangis dan lain sebagainya begitu. Kemudian ini, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai positif yang ada dalam diri anak. Nilai positif yang ada dalam diri kita, begitu ya. Nah, dan ini memiliki motivasi intrinsik. Tujuan kita adalah agar anak itu disiplin dengan adanya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu timbul dalam diri anak, bukan dari luar, tetapi dalam diri itu disiplinnya akan lebih sukses begitu. Oke. Kemudian dalam artian disiplin positif itu adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman dan hukuman, gitu ya. Jadi dengan adanya motivasi intrinsik tadi, anak melakukan kesadaran disiplin tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman, tidak ada rasa takut. Motivasinya itu, dorongannya itu timbul dari dalam diri anak. Nah ini, jadi seseorang melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu bentuk disiplin itu pasti ada tujuan. Tujuannya itu ya ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau kita sebagai manusia, tujuan utama yang ada di sini adalah bertahan hidup, itu berhubungan dengan fisiologis kita, biologis kita, yaitu berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, kenyamanan hidup gitu ya. Kalau dalam istilah Jawanya itu papan, pangan, sandang. Sandang, ya begitu ya. Sandang, papan, pangan. Nah itu memang sudah menjadi kebutuhan pokok manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kadang anak-anak kita, anak-anak didik kita itu datang ke sekolahan, ada yang sering meluk bu gurunya, ada yang depel-depel bu gurunya, begitu ya. Nah itu ternyata dia punya kebutuhan dasarnya yaitu ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Pasti panjenengan semua sering mendapatkan seorang anak yang ingin mimpin teman-temannya. Nah itu penguasaan ya. Contoh kecil, kalau di TK biasanya ada satu anak yang ngatur anak teman-teman lainnya untuk manut sama dia. Kamu nanti ini, kamu nanti ini, seperti itu ya. Itu sering banget kita jumpai penguasaan. Kalau di tingkat TK ya, yaitu anak-anak sering mimpin, sering seolah-olah menjadi penguasa kelas begitu, kabeh kon manut. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi anak-anak itu tidak ingin dikekang, anak-anak itu inginnya bebas. Seperti halnya ketika anak-anak kita diajak main keluar sekolah begitu ya, dia merasa bebas, lari ke sana, lari kemari, ke sana kemari begitu ya, dia merasa bebas. Dan ketika di kelas pun kita juga harus memberi kebebasan. Kebebasannya adalah insya Allah sudah kita terapkan ya. Anak-anak mau bermain apa hari ini sudah kita suruh untuk memilih, jadi kebebasan. Kita tidak mengekang, tidak memberi kebatasan untuk anak-anak. Selanjutnya adalah kesenangan. Ini kesenangan ini kalau di taman kanak-kanak kan memang prinsip belajarnya adalah bermain sambil belajar. Jadi bermain ini menghadirkan kesenangan untuk anak-anak. Di kebutuhan dasar manusia, ternyata anak-anak TK itu juga kebutuhan dasarnya semua ada begitu ya. Bertahan hidup, mereka butuh ini, butuh makan, butuh perawatan. Di sekolahan pun juga kita selalu siap untuk
merawat. Contohnya ketika ada anak-anak yang BAB begitu, mau tidak mau ya kita harus merawatnya, karena memang kebutuhan mereka masih kecil juga, belum bisa untuk bersikap mandiri secara 100% begitu nih. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini ya, motivasi hidup manusia. Jadi seseorang itu melakukan segala sesuatu ada tujuannya ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, ini tadi kan temanya tentang disiplin ya. Jadi seseorang mungkin melakukan disiplin dengan motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Takut nanti aku telat dihukum bu guru gitu misalkan ya. Takut ketika nanti tidak cuci tangan, tidak dapat snack. Nah itu ya. Jadi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini adalah merupakan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi menghindari kenyamanan dan hukuman ini tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian tingkatan berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini sedikit lebih baik dari tingkatan yang pertama tadi ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, jadi lebih naik lagi tingkatannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tingkatan positif, tingkatan disiplin yang paling tinggi, yaitu memiliki disiplin positif ini ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, yaitu dengan motivasi intrinsik tadi ya, bukan ekstrinsik. Motivasi yang ada dalam diri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ternyata disiplin itu ada yang gagal. Disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah menyakitkan. Jadi ketika kita menghukum anak itu, dalam diri anak itu merasa sakit. Dan itu juga bisa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tentunya ketika dari atasan kita memberikan hukuman pun rasa hati kita juga ada rasa sakit, tidak nyaman gitu ya. Itu menyakitkan, tidak nyaman. Nah ternyata dihukum itu tidak nyaman, menimbulkan rasa yang tidak nyaman dalam hati. Kemudian hukuman dari guru kepada seorang murid itu menjadi murid takut. Nah, kemudian sifatnya adalah memaksa karena melanggar peraturan, kemudian dihukum. Nah, dia melaksanakan hukuman itu dengan rasa terpaksa. Ini sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika dia sudah merasa takut dihukum, dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya dengan berbohong. Kamu tadi gini ya, terus dia karena takut, enggak bu, enggak, saya tidak seperti itu begitu. Jadi malah secara secara tidak langsung malah mengajarkan anak untuk berbohong juga, karena dia berawal dari rasa takut karena akan adanya hukuman. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak bangga diri tetapi menjadi rendah diri. Kemudian dari penghargaan. Nah ternyata penghargaan itu juga ada tidak baiknya. Kenapa? Karena ternyata dengan penghargaan itu tidak efektif. Tidak efektifnya adalah ketika anak melakukan sesuatu itu dia mengharapkan dihargai, iya. Jadi mengharapkan penghargaan. Wah, aku nanti tak contohnya mungkin tak datang paling awal biar bu guru nanti
memuji. Kan pujian itu bagian dari penghargaan ya. Biar ada hadiah dari bu guru begitu. Kemudian merusak hubungan. Di sini merusak hubungan itu antara satu teman dengan teman yang lainnya. Ketika ada anak yang mendapat penghargaan atau hadiah dari bu guru, tentunya akan menimbulkan rasa iri. Nanti di situ ada selanjutnya ya, merusak hubungan. Jadi anak yang lain akan merasa iri. Kemudian ketika dia sudah iri, dia akan rasa irinya itu akan berimbas kepada hubungan dengan temannya. Jadi merusak hubungan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi ketika anak berpikir, aku mau dapat hadiah, aku melakukan seperti ini aja dapat hadiah, ya wis ngene wae begitu. Jadi istilahnya anak tidak mau melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, tetapi stagnan di situ. Melakukan seperti itu saja bu guru sudah memujiku begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kalau ini biasanya ada di sekolah dasar, di menengah dan atas ya. Itu kan kalau sekarang sudah tidak ada ranking, insya Allah. Kalau yang sudah menggunakan kurikulum merdeka itu sudah tidak ada ranking. Kalau masih ada yang menggunakan ranking itu, ya ini. Jadi menghukum dengan sistem ranking, menimbulkan anak yang rankingnya di bawah, misalkan ranking 4 dan selanjutnya itu, dia merasa ya memang aku tidak bisa, dia yang lebih bisa. Jadi perasaannya itu terhukum dengan ranking yang didapat. Kalau yang ranking 1 dia akan selalu mungkin bangga diri, dan kemungkinan dengan seperti itu ya itu tadi hubungan dengan temannya juga tidak baik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi karena sudah yang dilakukan itu sudah dihargai dengan penghargaan, seolah-olah dia tidak menghargai dirinya. Karena sudah mendapatkan penghargaan ya, jadi penghargaan terhadap dirinya itu hilang. Disiplin dengan identitas sukses. Ini identitas sukses ya, kalau tadi gagal sekarang sukses, yaitu dengan model konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu bagi saya istilah yang baru, karena memang saya mendengar ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi memang ada banyak hal baru yang saya dapatkan, termasuk restitusi ini. Ini ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi dengan konsekuensi ini penguatan jangka pendek, karena ketika seorang anak melakukan pelanggaran kemudian dia mendapatkan konsekuensi, jadi konsekuensi ini selesai dalam waktu itu begitu. Jadi penguatan dalam jangka pendek. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Jadi ketika kita sedang memberikan konsekuensi kepada anak yang melanggar atau melakukan kesalahan, itu harus kita dalam pengawasan kita. Misalkan ada anak yang menumpahkan minum temennya, konsekuensinya adalah mengambil lap kemudian mengelap sampai kering. Nah itu jangan sampai kita hanya memberikan konsekuensi tanpa adanya pengawasan, entah itu sudah dikerjakan atau belum kita tidak tahu. Jadi harus kita monitoring, sudah dikerjakan kemudian kita tungguin sampai dia selesai menyelesaikan konsekuensinya tersebut. Kemudian stimulus atau respon. Jadi dengan seorang anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita stimulus, kita tanya, kalau seperti ini kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalkan tadi ya, menumpahkan minum, saya harus ngelap guru. Baik, silahkan. Jadi respon tadi, respon anak yang melakukan kesalahan gitu nih. Jadi ada stimulus, ada respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Oke, kita sudah ada kita sampaikan konsekuensi itu, murid berusaha untuk menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan.
kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah ini ya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kemudian dia sudah melakukan konsekuensinya, sudah selesai masalahnya. Nah, kemudian di lain kesempatan dia akan selalu mengingat bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi ini ya. Kalau dari restitusi ini, identitas disiplin yang sukses itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, jadi dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah ini pembentukan karakter. Jadi di sini adalah pembentukan karakter agar disiplin yang sudah dia laksanakan itu tidak hanya berhenti di sini, tetapi dia itu akan menjadi karakter dan dimanapun dia berada, dia akan selalu disiplin dengan dirinya sendiri karena dia berhasil menghargai dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini ya, menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam restitusi ini ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi bukan orang lain yang mengatur ketika dia salah. Dia sudah tahu, dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena dia sadar, oh ternyata saya salah, dan motivasi untuk memperbaiki dirinya sudah ada. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada anak. Ini ya, konsep pendekatan disiplin dengan restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin positif, disiplin dalam identitas yang sukses tadi ya. Ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini anak-anak sudah ada dorongan atau motivasi intrinsik dari dirinya. Dengan mereka melakukan kesalahan, mereka sadar kemudian memperbaiki. Nah ini akan terbangun karakter yang lebih kuat untuk mereka. Nah ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan yang anak-anak lakukan itu mereka bisa mengambil pelajaran. Kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan di sini adalah hubungan dengan gurunya, hubungan dengan teman-temannya. Ketika dia sudah sadar untuk memperbaiki diri, ini secara otomatis hubungan dengan gurunya baik, hubungan dengan temannya juga baik. Nah ini adalah merupakan tawaran bukan paksaan. Jadi di restitusi ini, setelah anak melakukan kesalahan, menawarkan. Nah setelah tahu kamu melakukan kesalahan, apa yang kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi ditawarkan. Apakah kamu ingin memperbaikinya? Begitu, jadi ditawarkan. Selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kesalahan yang dia lakukan itu kita tuntun. Jadi kita sebagai guru adalah menuntun. Apakah itu merupakan kesalahan atau bukan, itu nanti tugas guru untuk untuk agar anak itu bisa melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Misalkan anak-anak di sekolahan kok sering ada yang nyubit temennya, mukul temennya. Nah itu berawal dari kita harus cari tahu apakah anak ini benar karakternya seperti ini, atau mungkin ada kebutuhan dasar yang mungkin dia melakukan seperti itu. Misalkan nyubit temennya nangis, kemudian guru jadi memperhatikan apakah mungkin dia perlu diperhatikan atau mungkin dia sudah bosan di kelas gitu ya. Jadi ini ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Tadi ya, penanaman karakter dalam jangka panjang.
menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi dengan restitusi ini kita akan mengajarkan kepada anak untuk mencari solusi dari kesalahan yang dia lakukan. Selanjutnya, ini perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak ikut baris pagi. Misalkan memberi hukuman, guru menghukum siswa dengan berangkat ngaji paling terakhir, gitu ya. Kemudian ketika guru marah, siswa menjadi takut. Kalau dengan konsekuensi, siswa mengucap ikrar setelah teman-teman menyelesaikan baris. Setelah teman-temannya selesai baris, konsekuensinya dia mengucapkan ikrar setelah teman-teman selesai. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, kemudian kalau dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya atau membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya. Jadi di kelas itu nanti ada keyakinan kelas juga ya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita sudah ada keyakinan kelas, kita tanyakan apakah dia melanggar keyakinan kelas atau tidak, gitu. Kemudian membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita cari tahu masalahnya apa, kok dia melakukan seperti itu. Kemudian kita mengarahkan siswa untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir ini, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Selanjutnya ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita sebagai guru itu harus memilih posisi kontrol yang mana ya. Nah, yang pertama ini jenis-jenis posisi kontrol ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nanti di belakang akan ada penjelasannya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Apakah kita sebagai teman? Apakah kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau ataukah sebagai manajer? Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Jadi seolah-olah kita ini ya menghukum anak. Patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas. Misalkan kita menghukum dengan seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih Bu Guru bilang? Kan Bu Guru sudah pernah bilangin seperti ini, gitu ya. Bu Guru kecewa sama kamu. Kamu sudah tahu kan Bu Guru tidak suka dengan seperti ini, begitu ya. Nah, ini ternyata dengan kita berucap seperti itu tuh menimbulkan rasa bersalah pada anak, gitu. Kemudian ini posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh kamu salah. Nah, itu bahasa kita sebagai teman. Ya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Oh, ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi menanyakan apakah dia salah atau tidak. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu, gitu ya. Jadi dari tadi yang sudah saya sampaikan, dari identitas disiplin yang sukses, kira-kira yang masuk ini sebagai posisi kontrol yang mana Bu? Yang mana Ibu-Ibu? Manajer. Iya, betul sekali. Jadi posisi kontrol yang paling bagus di antara 5 ini adalah sebagai manajer. Kita ini ya membantu anak untuk menemukan kesalahan, kemudian solusinya dicari. Kita membantu anak untuk memperbaiki kesalahannya. Ini ya, keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada contoh ya. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ternyata dari kalimat ini adalah yang jawabannya ya memang sudah sepantasnya kita menggunakan helm untuk keselamatan. Kemudian ini ya, yang kedua adalah penggunaan masker dan cuci tangan, yaitu juga untuk keselamatan. Dan itu ternyata berhubungan dengan keyakinan kelas. Ibu-ibu semuanya, ini ada contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya ya, kelas D4. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi nanti kita awali dengan
diskusi dengan anak-anak, diskusi tentang peraturan, nanti peraturan-peraturan tentang misalkan kedatangan, kemudian ketika anak-anak bermain di kegiatan, kemudian ketika makan, begitu, kemudian ketika ngaji, baris dan lain sebagainya, ya. Kemudian setelah diskusi merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi ini ya, ditawarkan kepada anak-anak. Jadi ini keyakinan kelas itu seperti peraturan, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama, bukan kita yang menentukan, bukan salah satu, tetapi bersama-sama membuat peraturan yang disepakati, ya. Peraturan menjadi keyakinan kelas. Dan nanti setelah anak-anak ada yang usul, ada yang ini, kita tawarkan, oh setuju, kita tulis, begitu. Selanjutnya menempelkan keyakinan kelas di dinding ini ya. Nanti setelah ditempelkan bisa ditandatangani. Kalau mungkin di sekolah di atas jenjang TK itu bisa ditulis secara resmi, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan wali kelas. Kalau di TK kan sebagai ini ya, menarik biar anak-anak tertarik, dan di kelas kita itu juga membuat suatu keindahan, bisa menggunakan kertas lipat atau mungkin dengan bahan-bahan yang lainnya, begitu ya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ya, lebih abstrak dari peraturan, karena anak-anak mengetahui langsung apa yang harus dia taati, karena yang membuat kan anak-anak bersama guru dan sudah disepakati. Jadi anak-anak lebih paham ya. Kemudian berupa pernyataan universal, itu ya, pernyataan yang sudah ditulis tadi ya. Jadi keyakinan kelas, kesepakatan, setelah kita buat, kita tulis. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, tentunya hal-hal yang baik yang kita tulis di sana ya, yang kita buat kesepakatan. Sedikit saja akan mudah diingat. Nah, contohnya ini ya, saya kan sudah membuat keyakinan kelas tentang ngaji, begitu. Karena memang anak-anak itu kalau ngaji, sedang menunggu giliran ngaji itu kan kadang ada yang mungkin ya bosen juga, ada yang kesana kemari, ada yang mainan, ada yang gangguin temennya. Ketika anak-anak sudah mulai bosen itu, memang kondisi kelas agak kacau dikit lah, begitu. Kemudian saya, ayo keyakinan kelas yang kita sepakati apa gitu, terus mereka sadar langsung sadar, kemudian duduk, begitu ya. Itu hanya contoh kecil saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tentunya yang kita bikin kesepakatan tadi ya, itu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, agar anak mudah mengingat, mudah paham dan mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini mungkin dalam skala besar ya. Misalkan kalau di SD itu kan kadang melibatkan wali murid juga, kemudian semua guru wali kelasnya ya, wali kelasnya, kemudian harus diketahui kepala sekolah. Ini ya, dari tadi restitusi tadi ya, berbentuk segitiga ya. Jadi ada yang pertama itu menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi misalkan ada anak yang terlambat begitu ya, ini bukan kamu saja kok yang pernah mengalami seperti ini, guru pun atau siapapun bisa juga mengalami seperti ini, begitu. Jadi menstabilkan identitas ketika anak-anak mungkin takut terlambat nanti dimarahi bu guru, itu sebagai guru tadi yang menerapkan restitusi tadi ya. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu tidak satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini kok, begitu. Bahasa resminya ya. Kalau sama anak-anak tentunya kita akan menggunakan bahasa keibuan kita. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Misalkan dia
merebut mainan temennya. Pasti juga ada alasannya. Mungkin alasannya ya saya pengen mainan juga kok Bu Guru, saya pengen apa begitu ya. Pasti semua tindakan itu punya alasan kenapa dia melakukan alasannya seperti itu begitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kita sudah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita gelar? Seperti itu ya. Dan dari kesalahan siswa akan memperbaiki kesalahan. Setelah dia paham, dia tahu, kemudian terus kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri, begitu ya. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ya, ini kan beberapa waktu yang lalu itu ya, ada murid saya yang memang 2 hari itu tidak mau baris. Dia berada di paling belakang di antara teman-temannya. Dia tidak mau baris meskipun sudah disuruh baris sama guru, sama saya itu dia tetap tidak mau begitu ya. Ternyata dia melakukan seperti itu juga ada alasannya. Nah, ternyata dia datang pagi, sebenarnya dia tidak terlambat, tetapi gasik. Tetapi gasiknya itu malah digunakan untuk lari-lari sehingga dia capek. Nah, saatnya dia baris, dia tidak ikut baris karena alasannya capek begitu ya. Ya, itu ada anak yang paling belakang itu memang beberapa hari tidak ikut baris. Tuh, video lari-lari. Kemudian saya menerapkan segitiga restitusinya, yaitu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kalau yang berhubungan dengan ini, keyakinan kelasnya adalah ikut baris di pagi hari dengan tertib gitu ya. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif, tentang disiplin positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita semua termasuk guru yang bisa tadi ya memunculkan posisi kontrol sebagai manajer tadi ya, sebagai manajer, bukan sebagai orang yang membuat rasa bersalah atau penghukum atau teman, tetapi kita bisa memposisikan kita sebagai manajer. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangannya mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan atas segala kesalahan saya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab kita laksanakan di belakang setelah saya menutup acara ini. Demikian tadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Partimah SPDI yang telah memberikan wawasan begitu banyak begitu ya kepada kita semuanya. Semoga bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan, untuk kemaslahatan dalam kita mendampingi anak-anak belajar di PKIT Nurul Islam Tercinta ini. Dan di penghujung acara mari kita tutup workshop siang hari ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf banyak kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidia, teman sejawat dari Partimah SPDI.
Berdasarkan paparan yang diberikan oleh Bu Fatim dalam diseminasi budaya positif, ternyata saat kami terapkan itu sangat berdampak baik untuk anak didik kami di TKIP Nurul Islam. Anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab dan berkarakter. Semoga budaya positif ini dapat diterapkan di seluruh sekolah